seakan-akan memiliki dua kain kalau dipakai common. Bolak-balik. Bisa bolak-balik. Teman-teman ingin memadukan dua motif jadi satu. Ya, lukisan muncul. Ini maksudnya terlalu rame. Betul. Mungkin untuk bahan lukisan yang seperti ini saya pakai ndak polos atau ndak seseh. Sehingga aksen lukisannya itu muncul. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Dr. Tuni Cakebawa. Bapak seorang akademisi saking Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selamat datang di podcast Bali Era Bali. Mbok Kadek Antari, pengrajin endak khas Bali tentunya nggih. Terima kasih Bapak Terang Mbok sampun hadir di acara kami. Nah, ini pada hari ini kita ingin mengulas lebih dalam bagaimana sih Anda ini berperan dalam perekonomian Bali. Nah, seperti kita tahu sebelumnya ada surat edaran dari gubernur bahwa masyarakat Bali mau diwajibkan menggunakan Anda setiap hari Selasa. Nah, itu menarik. Tapi faktanya bukan hanya endak Bali saja yang banyak digunakan oleh masyarakat Bali. Tapi endak yang berasal dari luar Bali juga banyak yang datang ke Bali dan akhirnya juga digunakan. Saya kurang tahu apa motif di Bali itu, yang pasti banyak yang menggunakan endak yang berasal dari luar. Kalau menurut Pak Putu Tuni, bagaimana terkait dengan Pergub? Swastiastu. Pertama-tama terima kasih kami telah diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi di siang hari ini. Jadi kami sudah dikenalkan tadi sebagai akademisi di Fakultas Hukum Udayana. Kami melihat bahwa busana adat Bali itu kan merupakan bagian daripada busana kekayaan nasional. Nah, lalu busana adat Bali ini agar pemakaiannya itu baik dan benar, tentu itu harus diatur. Kenapa diatur? Karena di sana harus ada arah, landasan, dan kepastian hukum, ya, sehingga busana adat Bali itu bisa digunakan dengan baik dan benar, seperti itu. Dan kami melihat memang peraturan gubernur tentang berbusana adat Bali ini sudah sangat visioner, ya. Kenapa demikian? Karena di samping melestarikan adat dan budaya melalui busana, juga ini berimplikasi ekonomi. Ya, karena di dalam Pergub itu diatur tentang pemakaian berbusana itu, yaitu pada hari Kamis, Tilem, Purnama. Ya, kita bisa asumsikan yang dulu masyarakat di Bali hanya memiliki katakanlah 2 potong busana, begitu. Sekarang bisa bertambah nih. Iya, kan begitu. Tentu itu berimplikasi terhadap penyediaan bahan, ya, untuk busananya itu. Sebenarnya Pergub ini dikeluarkan memang untuk menjaga adat Bali kita sendiri dan selain itu meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. Oke, untuk lebih jelas saya mau tanya nih kepada pengrajin Mbok Kadek Antari. Mbok Kadek, sudah berapa lama melakukan kegiatan usaha Anda? Sebelumnya saya mohon izin buka masker. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya bisa hadir di acara ini. Jadi saya sudah berkecimpung di endak itu mulai awal jual saja itu dari masa kuliah. Jadi
Jadi kebetulan saya memiliki paman seorang pengrajin. Jadi saya sebagai distributor saja awalnya sebelum saya sendiri ikut memproduksi endek itu. Tahun berapa? Tahun 2014 baru saya mulai untuk mandiri. Jadi di awal saya memproduksi endek itu tahun 2010 sebenarnya sudah, tapi hanya memodif dari endek yang sudah jadi, saya ditambah dengan aksen lukisan, baru saya jual ke pasar. Tapi untuk endek motif sendiri dari tahun 2014 saya sudah mulai masuk ke endek motif yang sekarang maksudnya endek motif itu yang bermotif yang biasa digunakan untuk pakaian gitu. Nah, kalau menurut Mbok selama ini setelah dikeluarkannya Pergub, baik, jadi dampak yang saya rasakan sebagai pengrajin dan yang langsung berkecimpung di pemasarannya juga dari Pergub yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, penggunaan endek di hari Selasa itu dari hemat saya pribadi itu sangat membantu untuk permintaan pasar, karena logikanya selama ini endek yang hanya digunakan untuk busana adat saja, jika ditambah dengan adanya imbauan untuk menggunakan sebagai seragam kantor yang dimulai oleh SKPD ya, jadi dari anggota pegawai pemerintah ini kemudian diikuti oleh pegawai-pegawai lainnya seperti koperasi ikut, perbankan juga ikut, kemudian kemarin juga kantor-kantor notaris juga mulai membuat seragam, itu sangat memberikan efek positif kepada kami untuk peningkatan permintaan endek itu sendiri. Karena logikanya untuk pakaian jadi ya misalnya seperti ini tidak mungkinlah masyarakat atau pegawai ya memiliki 1-2 motif saja. Paling enggak terutama ibu-ibu. Jadi pastinya lebih dari 3 motif pasti memiliki untuk kegiatan kantor seperti itu. Artinya selain kegiatan kantor sebenarnya masyarakat dalam kegiatan kesehariannya juga banyak juga yang menggunakan endek kan? Artinya misalnya dia ke kondangan. Iya, benar. Artinya harus ada imbauan, namanya ada imbauan kita bekerja misalnya di pemerintahan harus menggunakan, tapi setelah menggunakan lama-lama menjadi suka. Iya. Kan begitu. Iya. Lama-lama menjadi suka akhirnya ya mulai memesan yang ada motifnya kan gitu ya. Betul. Nah, dalam situasi pandemi ini bagaimana yang Mbok rasakan? Pastinya ada penurunan permintaan. Kenapa demikian? Karena fashion bukan merupakan salah satu kebutuhan pokok, dan kita tahu sendiri bahwa dalam kondisi pandemi perekonomian secara global khususnya di Bali itu artinya dalam keadaan minus ya. Jadi kita memaklumi masyarakat pada umumnya pastinya akan lebih mengutamakan kebutuhan yang pokok. Jadi dalam pemilihan untuk budgetnya itu pasti lebih mengutamakan ke kebutuhan pokok. Ditambah lagi kondisi pandemi saat itu ada WFH, jadi kerja dari rumah. Iya, jadi masih jarang keadaan kegiatan yang menggunakan berbusana yang rapi ya istilahnya, terutama ke kantor seperti itu masih jarang, sehingga pada saat itu masih ada permintaan tapi jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Terkait dengan pandemi, karena kan memang berdampak luas ya. Kita juga mendengar sendiri bahwa pengrajin atau pengusaha endek juga sangat mengalami penurunan pendapatan kan ya. Nah, bagaimana langkah pemerintah? Karena kalau kita tahu sebenarnya selain endek Bali ada endek yang sejenis yang berasal dari luar Bali. Iya, memang situasi COVID ini memporak-porandakan ekonomi dunia, negara dan juga kita di Bali. Namun demikian kan kita tidak boleh berdiam diri. Harus tetap semangat untuk menghadapi apapun. Memang
secara umum ekonomi di Bali karena kita sangat bergantung dengan pariwisata dan pariwisata itu bergantung pada tamu tidak ada karena COVID, automatically pendapatan ekonomi masyarakat juga sangat-sangat terpuruk. Namun di sisi yang lain ini ada blessing. Kebetulan saya perhatikan ini Pak Gubernur punya istri Ibu Niputu Putri Swastini Koster ini beliau orangnya kreatif banget nih. Iya. Dan saya juga sering melihat kegiatan ibu selalu pakai endak kayaknya. Ini ya. Jadi gini. Jadi Ibu Putri ini beliau kan ketua Dekranasda. Ya. Tentu punya kewajiban moral untuk memajukan ya pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ya yang kita kenal dengan UMKM itu. Nah, beliau ini saya lihat sangat kreatif. Apa itu? Dulu Art Center yang itu hanya kepake setahun sekali di saat adanya pesta kesenian Bali, ya kan? Itu oleh beliau sekarang tempat di Kesirnau itu beliau modifikasi sedemikian rupa itu untuk pameran. Pameran khusus enggak? Pameran UMKM. Ya, tetapi juga enggak juga ada di situ. Ya, enggak juga ada di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi beliau sebagai ketua Dekranasda sangat kreatif dalam keadaan yang seperti ini ya, bahwa menggunakan Art Center sebagai tempat pameran Bali Bangkit. Ya. Dan saya coba tanya itu, ya, saya coba tanya kepada Bu Putri. Ternyata selama ini apa yang telah dipamerkan di sana termasuk enggak itu mengalami peningkatan penjualan omsetnya ya seperti itu. Nah, lagi pula saya tanya juga sama para pengusaha kecil menengah yang memakai tempat itu kan dikasih gratis itu oleh Ibu Putri. Artinya untuk penyewaan stand semua digratiskan. Iya. Itu kan betul-betul sangat membantu para pengusaha. Saya lihat lagi Ibu Putri ini, beliau itu kan seorang yang sangat modis, ya, tampilannya selalu kekinian, ya. Dan jangan lupa masyarakat kita ini adalah patron klien. Apa yang dipakai oleh pimpinannya, gitu kan, yang dia ikuti, gitu. Nah, Ibu Putri memakai endek dan endeknya itu sangat variatif. Luar biasa itu ya. Akhirnya apa? Istri saya juga ikut juga. Saya kan notaris kan. Teman-temannya juga yang lain-lain juga pada ikut. Artinya karena melihat tampilan Ibu Putri ini. Artinya pemimpin Bali kita terus menjadi trennya sebenarnya. Jadi dia berhasil mengangkat. Jadi saya lihat antara Pak Gubernur dan Ibu Gubernur ini ya, ini seperti werongko sama kerisnya gitu loh. Jadi bisa sangat incas gitu, nyambung gitu ya. Ya, Pak Gubernur bikin regulasinya supaya Gubernur, Ibu Putri promosinya. Iya. Jadi bagus sekali seperti itu. Nah, barangkali yang tadi yang perlu kan tadi kan ada juga enggak yang dari luar begitu ya. Iya, betul. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran kita ya ke depannya, agar jangan sampai nanti justru endek yang dari luar ini lebih dominan menguasai pasar, sehingga tujuan daripada pemerintah ya bahwa ingin menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat Bali kan begitu tidak terwujud nanti ya, karena kita sangat tergantung dengan ekonomi dari luar. Nah, ini tentu ke depannya akan kita pikirkan kira-kira regulasi apa yang harus kita gunakan. Sebab hukum itu dalam perspektif teori ada istilahnya law as a tool of social engineering. Ya, bagaimana hukum kita bisa jadikan alat rekayasa sosial gitu, termasuk ekonomi ini ya, dalam rangka untuk kemajuan masyarakat Bali. Saya kira demikian. Oke. Jadi kita tunggu nih regulasi dari pemerintah nih. Gimana biar Mbok sebagai pengusaha enggak tetap eksis ya, tidak tersaingi nanti enggak Bali diakui lagi oleh daerah lain atau negara lain. Nah, itu kan bahaya. Kadek. Nah,
kalau kita berbicara kerajinan lokal, khususnya Bali ini kan, Bali itu kan dikenal karena punya brand ya, brand Bali itu kan sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, kalau ada peluang yang sangat besar, kalau hasil kekayaan Bali ini bisa menjadi sebuah cenderamata yang mungkin bisa go internasional. Nah, kalau menurut Mbok sebagai pengrajin, melihat nggak peluang itu? Untuk itu memang pernah terbersit saya memikirkan tersebut, apalagi ketika bertemu dengan seorang teman yang kebetulan beliaunya tinggal di Amerika. Beliaunya memasarkan enggak hanya satu produk, jadi beberapa produk. Pernah juga mencoba memasarkan, jadi modelnya istilahnya menjadi reseller saya di Amerika. Jadi di sana memang kendalanya beliau, kita di sana ternyata tidak hanya tenun yang dari Bali aja juga ada di sana. Jadi ada beberapa daerah, dan memang yang pertama itu di masalah harga. Sehingga pernah terpikir oleh saya kemungkinan jika akan digunakan sebagai cenderamata seperti itu, endak ini bisa diubah menjadi sebuah bentuk gitu. Yang selama ini saya lihat di arsop sudah ada model dibikin placemat yang kayak gitu. Mungkin saya juga pernah mencoba memakai ini untuk membuat sebuah hiasan dinding dengan lukisan. Tapi saya belum menemukan pasar atau yang bisa membantu untuk membasarkan itu gitu. Seperti itu, karena saya lihat sepertinya cocok dibuat dalam bentuk barang jadi sehingga bisa bersaing harga. Ya. Gitu. Oh, justru kalau dia terbentuk barang jadi lebih bisa bersaing harga. Ya, jadi ada nilai tambah, Ada nilai tambah di ya? sana dibandingkan masih bahan. Karena juga terkadang mereka bingung mau buat apa ini kainnya. Gitu. Ya. Kalau saya sendiri kebetulan juga punya, saya bilang customer loyalty ya. Beliau adalah seorang guru di Singapura. Jadi beliau memesan kain tapi dijarit di Bali, saya tinggal kirim saja. Mbok, Ya. bawa sampelnya nggak nih? Ini ya kebetulan kita saya perlu bawa. tahu ya, Pak Tuni. Jadi ini salah satu inovasi yang baru. Ini 2 motif saya jadikan satu kain. Oh, ya. wow. Jadi Oh, iya. masyarakat yang membeli seakan-akan memiliki 2 kain kalau dipakai common. Bolak-balik. Bisa bolak-balik Oh nggih. my God. Terus yang mau dipakai baju juga seperti yang saya pakai, kadang-kadang teman-teman ingin memadukan 2 motif jadi satu pakaian. Sehingga dengan model seperti ini jadi Bagus lebih sekali. hemat. Iya. Oke, jadi lebih hemat, bahan tidak terbuang juga. Nah, kalau boleh tahu harganya berapaan ya? Ini kebetulan saya kombinasi warna alam, lusinya alam, ya begininya untuk pakannya warna sintetis. Kalau ini kita jual seharga 600.000. Nggih, 2 motif ini. Inilah hasil Inilah kearifan jadi lokal. ya intelektual kearifan lokal masyarakat, terutama masyarakat di Bali. Luar Jadi biasa. salah satu ini kebetulan yang nenun ibu saya ini. Oh, langsung ibunya. Ibu saya, jadi ibu saya sendiri jujur tidak bisa artinya menenun karena butuh kesabaran dan ketelatenan. Jadi saya bersama ibu berkolaborasi ide dengan langsung ibu yang mewujudkannya. Bagus ini. Nggih. Itu ada lagi yang lain ya? Oh, yang ini salah satu desain. Jadi ini saya inspirasi dari daun semanggi. Jadi modelnya seperti itu, Bapak. Jadi inspirasinya, jadi saya bagi ke 2 klaster. Jadi ada klaster customer yang suka yang etnik, ada yang Ya. suka modern. Jadi untuk yang etnik motifnya itu pakem.
Contohnya motif pegeringsingan yang sudah pakem, jadi itu Ini yang termasuk suka pakem etnik. Kalau ini modern Bapak, ya, modern desain flora. Kalau yang etnik yang mana? Maaf kebetulan saya tidak bawa. Oh, gitu. Contohnya yang saya pakai ini motif waton dari pegeringsingan. Oh iya. Ya, jadi kita ambil bagian motifnya. Jadi kalau di endak itu kan tenun ikatnya itu pengulangan motif dia. Iya. Ya. Bagus ya. Nggih. Dan ini contohnya yang kolaborasi dengan lukisan. Kalau ini bahannya kebetulan yang saya bawa bahannya dari tenun polos. Jadi ini endak polos, ini lukisan kamasan. Coba lihat. Ya. Bagus sekali Pak Dewa nih. Ini kebetulan Bentangkan ini. kakak juga. Wow. Nggih. Ini bahannya Endak polos, iya lukisan. Karena kalau dipakai endak motif, aksen lukisannya tidak muncul. Iya, Ini iya, maksudnya iya. terlalu rame. Betul. Mungkin untuk bahan lukisan yang seperti ini saya pakai endak polos atau endak seseh, sehingga aksen lukisannya itu muncul. Ini waktu dulu saya pakai pameran itu pernah ada customer yang beli dipakai hiasan dinding. Jadi tinggal dibingkai saja. produknya sudah menarik kan gitu. Kalau saya sebagai anak muda ini kalau melihat nih ini keren nih. Keren. Keren nih Pak Tuni ini. Jadi Iya, keren tuh. lalu dari kemasan juga menarik. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Tuni standar seperti ini apakah bisa? Bisa go internasional Pak Tuni. Begini Pak Dewa, sebetulnya ya saya dapat diskusi lama sama Bu Putri. Beliau itu ternyata memang ahli marketing. Iya. Ya, walaupun beliau seniman, ini punya talenta nih. Beliau seniman, orator juga ya, seorang pembaca puisi yang hebat, juga ahli marketing. Dia bilang begini, sesuatu ya hasil karya, kalau itu ditempatkan di tempat ya yang terhormat, Tempat yang tepat. ya, maka dia akan mengeluarkan taksunya dia, karismanya dia, seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya produk yang sangat bagus. Harus kita yakin produk kita bagus dan kita ditaruh di etalase juga yang bagus, sehingga orang memandangnya, wah ini barang mahal ini. Ya begitu ya, itulah. Nah, saya pikir nanti Mbak Kadek ketemu Ibu Gubernur, ya, kemudian di sana bisa meminta bekal, ya, pemikiran beliau. Apa yang harus saya lakukan dengan produk saya ini agar bisa go internasional? Seperti itu. Jadi beliau sudah banyak pengalaman. Yang harganya cuman katakanlah ratusan ribu bisa dibeli oleh orang itu jutaan. Tergantung kita bagaimana caranya ya mengemas itu. Disinilah kelebihan daripada para pengusaha yang mengerti marketing. Nah, kita di Bali kalahnya di situ. Ya, kita belum yakin dengan produk kita sebenarnya mahal. Ini tadi saya tanya ini berapa harganya? 600? Iya. 600, ya kan? Iya. Kalau kita tawarin ke bule gitu kan, 3 juta gitu bagi bule, yang murah nih. Mungkin iya. Karena dia kan satu unik ya. Ya, Ya benar. betul. Jadi artinya kita harus kreatif, ya. Bukan saja bisa memproduksi, ya, juga bagaimana bisa menawarkan ke konsumen bahwa barang kita ini barang bagus tuh. Ah, seperti itu. Itu ilmunya ada di Bu Putri. Mungkin ke depan kita bisa undang Bu Putri langsung sama. Pak Dewa, bagus sekali Pak Dewa. Saya berharap kan pimpinan kita datang merangkul UMKM, anak muda. Luar biasa, saya jadi merinding. Apalagi sekarang kita zamannya sosmed, sangat gampang kan promosi kan begitu. Iya, Ya. betul sekali. Tapi Pak Putu, Ya. ada nggak sih regulasi yang mengatur terkait dengan ekspor import
bahan bakunya mungkin, lalu bahan jadinya. Ada nggak? Sudah ada regulasinya dari pemerintah? Kan begini, dalam sistem perdagangan internasional itu kan sudah diatur. Ya, sudah diatur agar arus barang itu jangan sampai kemudian satu negara merugikan negara yang lain. Itu ada standarisasinya, kan begitu. Nah, sekarang yang lebih spesifik aturannya, ya, ini hasil kita namanya enggak. Negara lain, Cina, mungkin dia punya sutra, kan begitu. Mungkin negara Spanyol dia punya kayak apa namanya itu yang itulah yang seperti itu. Lalu itu kita membanjiri pasar Cina membanjiri pasar kita, kan begitu. Lalu kita membanjiri pasar Spanyol membanjiri pasar Cina, kan seperti itu. Nah, kan. Lalu sebetulnya pertanyaannya, apanya sih yang diatur, kan gitu kan? Nah, yang diatur itu adalah sebetulnya persoalan itu negara punya kedaulatan mengatur kuota, ya. Jangan sampai produk yang dari luar itu mematikan, ya, produk lokalnya. Jadi dibatasin lah dia, gitu kan? Kita berhak ngatur karena negara berdaulat, ya. Konsekuensi logis daripada negara berdaulat adalah negara yang punya kewenangan mengatur, ya, terhadap hubungannya dengan negara-negara lain itu. Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dewa tadi, ada nggak yang mengatur tentang ini? Ya kan begitu? Yang spesifik begini, ya, tentang endek ini, ya, saya belum telusuri, tetapi perdagangan secara umum itu ada yang mengatur. Ya. Namun yang jelas begini Pak Dewa, apa sih yang tidak laku dijual dengan ikon Bali? Dengan branding Bali apa? Pasti semua, ya kan? Sampai-sampai manusianya sendiri, dari mana kamu? Dari Bali. Oh, welcome, ya kan? Langsung kesannya baik, ya kan? Begitu kan? Dari mana gitu? Maaf aja. Oh, dari daerah A gitu kan? Oh no, gitu ya. Agak takut gitu kan? Artinya apa? Bali itu memberikan pencitraan yang luar biasa. Ini modal dasariah yang harus kita pelihara ini, ya. Termasuk juga apapun produk di Bali, termasuk ndek ini. Dari mana? Dari Bali, gitu kan? Orang luar sudah langsung terkesan dia, oh Bali ya kan? Pasti dalam benaknya dia, aduh saya pingin tahu lah. Pertama pingin tahu dulu, setelah tahu menjadi memahami, dengan memahami akhirnya menyayangi, iya kan? Membeli nanti dia. Oke. Nah, Mbak Kadek, ini kan produksi adalah ibu ya, berarti di kampung atau punya tempat produksi. Itu diproduksi oleh ibu langsung dari tangannya. Nah, untuk bahan baku selama ini menggunakan bahan baku berasal dari mana? Kalau saya sendiri langsung kebetulan untuk di tempat saya tidak langsung penceluban dan yang lain sebagainya karena itu perlu izin ya lingkungan nggih Bapak nggih. Jadi untuk bahan pewarnaan itu saya ada tukang lain modelnya. Nggih, jadi memang khusus ada yang membuat benang lusinya, kemudian pakan juga saya order di memang yang membuat pakan gitu. Nggih, karena di rumah saya sendiri untuk khusus proses nenun saja. Artinya untuk bahan baku tidak pernah ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan dan artinya masih menggunakan SDM dari Bali juga ya, lokal juga. Artinya masih terjaga nih taksuni asli Bali dari hulu ke hilir semua kita menggunakan Bali ya. Maka ini yang ditakuti arak. Kalau sampai itu arak Bali gitu ya, branding gitu ya, branding. Nanti itu minuman-minuman yang ada di hotel-hotel yang bermerek gitu kan, bisa habis semua. Kalah nanti mojito ya gitu ya. Apa harapannya ke depan agar endek ini tetap menjadi primadona di Bali bahkan bisa go internasional? Harapan saya ke depan untuk kelestarian endek ini sendiri. Jadi yang pertama pastinya secara umum saya pribadi ingin budaya ini tetap lestari
Jadi permintaan artinya istilahnya kesukaan masyarakat terhadap kain tenun endek itu tidak hanya berada di istilahnya di usia orang dewasa. Jadi harapan saya ini bisa masuk ke ranah anak muda juga. Jadi kecintaan menggunakan kain endek ini saya harap bisa masuk ke ranah anak muda juga. Karena jujur saja untuk klaster kain tenun itu masih kebanyakan dari yang istilahnya yang kolektor ya nggih Bapak nggih. Jadi nggih kolektor emang pencinta kain tenun itu usia 30 ke atas. Ya. Nggih. Jadi kalau yang di 30 ke bawah itu menggunakan endek untuk pakaian kantor, kerja seperti itu. Jadi emang yang kolektor. Jadi kolektor endek sekian motif beliaunya punya disimpan seperti itu masih klaster 30 ke atas gitu. Jadi harapan saya semakin banyak yang mencintai menggunakan endek sebagai tren berbusana sehingga otomatis itu akan linear permintaan endek juga pastinya akan semakin banyak gitu. Oke. Ini Pak Putu ini menjadi PR buat pemerintah mungkin ya. Bagaimana supaya endek ini merata digunakan oleh masyarakat Bali khususnya ya agar mencintai brand kita, artinya produk lokal yang memang asli milik Bali kan begitu. Nah mungkin kalau Tiang sebagai anak muda sangat mencintai produk lokal, tapi kalau hanya kita yang menggunakan kadang-kadang kan mungkin kalau dianggap endek itu kuno kan begitu. Betul. Endek ini bapak-bapak punya kan begitu. Kadang-kadang juga minder kan, apalagi anak muda nih yang lagi jiwanya bergelora ingin modis kan begitu. Nah, ini mungkin PR buat kita juga ya sebagai pelaku UMKM supaya mungkin bisa membuat sebuah tren baru bagi masyarakat ya, di lingkungan masyarakat supaya endek ini eksis, supaya endek ini kan bisa menjadi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Ya kalau saya ini selama ini ya saya punya pengalaman ketika beli pakaian saya pasti akan mencari mall dulu. Anak muda pasti seperti itu kan. Nah ini bagaimana sekarang nih? Apakah nanti mungkin ada regulasi baru dari pemerintah terkait bahwa kita mungkin pada saat resepsi atau acara adat dan acara lain-lain wajib menggunakan endek? Nah mungkin seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan mungkin ya ke depannya supaya endek ini semakin banyak yang menggunakan kan begitu. Atau mungkin nanti anak SD di sekolahan atau pada saat dia bertamasya anak-anak SD itu bisa wajib menggunakan endek ketika dia ingin berkunjung ke suatu tempat wisata. Atau juga bisa mungkin kita kan anak SMA ada study tour Pak. Study tour keluar daerah. Nah pada saat momen tertentu dia kompak menggunakan endek. Iya. Itu kan bagus. Iya sekalian promosi. Misalnya kita keren. Dulu saya SMA Pak ke Jakarta ke gedung DPR. Keren ya. Atau ke Universitas Indonesia. Nah itu masih kita menggunakan pakaian sekolah. Nah kayaknya kan sudah biasa lihat pakaian sekolah. Tapi coba kalau misalnya diwajibkan menggunakan endek atau menggunakan hasil apalah yang khas Bali. Keren. Kan menarik Pak. Benar. Sekalian promosi mungkin dilihat nih, keren juga ternyata bajunya. Itu deh. Baju endek kan setidaknya memperkenalkan kan begitu. Kalau kita melihat endek ini kan barang konsumtif. Ya. Jadi sesuatu yang konsumtif itu kan sangat tergantung daripada logika konsumen. Ya. Kalau konsumen menganggap bahwa produknya ini bagi dia bagus, dia beli. Tapi kalau tidak, dia abaikan. Para pengrajin endek, ya, karenanya harus kreatif, jangan monoton. Artinya kembali kepada pengrajinnya Pak Ngi. Iya, pada pengrajinnya. Produk-produk yang kreatif, ya. Seperti tadi, ya, ada orang menari, iya kan begitu kan? Lukisan menari, itu kan endek tuh, dasar polos seperti itu kan. Nah, lalu dicoba dibuatkan baju. Ya,
baju sudah jadi baju dia dengan ukuran S, M, L gitu ya. Tetapi itu gambar narinya itu ada di depannya atau di belakangnya. Misalnya seperti itu. Dimodifikasi lah. Dimodifikasi ya. Jadi di samping itu juga begini, mungkin nanti pemerintah bisa membantu dibuatkan semacam pusat riset endak. Ya, pusat riset endak ini. Jadi endak-endak yang diciptakan itu harus betul-betul endak yang sesuai kebutuhan pasar. Gitu loh. Seperti Pak Dewi tadi bilang, anak-anak muda kalau mau beli pakaian kan ke mall ya. Apa sih yang dicari ke mall itu? Ya kan? Pakaian jenis ini gitu kan? Coba kita ikuti itu. Ya kan? Tapi bahan dasarnya enggak. Ya kan? Dengan bahan dasar enggak. Dan setelah itu kita dapat, lalu memasarkannya pun jangan takut enggak itu masuk mall. Karena selama ini belum ada Pak ya? Kalau tuh ada barangkalinya 1-2 kan. Jadi tidak seperti apa kita lihat produk-produk massal yang dari industri kan. Kan seperti itu. Barangkali di sini peranan pemerintah. Ya. Pemerintah harus turun tangan menjemput produk daripada ndek yang sudah kita katakan tadi yang kreatif itu, yang sudah berbentuk baju atau apa, celana dan sebagainya, topi, apa aksesoris itu, bantulah kemudian dia ditempatkan di mall. Ya, bila perlu pemerintah kalau punya duit, pemerintah punya satu hall untuk di mall itu. Itu. Setuju itu. Ya, kan, kayaknya itu, kan ya. bisa orang baru datang, oh dia ada enggak. Kita pajang yang menarik mungkin kan? Kenapa tidak? Kan? Jadi pemerintah lah yang kemudian mensponsori di sana sehingga pengrajin bisa naruh barang-barangnya di sana. Tinggal hitung-hitungan aja kan, berapa laku, kalau laku segini, you bayar sekian lah, gitu ya kan? Kan begitu jadinya kan bisa jalan seperti itu. Tapi yang jelas Pak Dewa, ndak ini harus lebih diberikan sentuhan teknologi. Ya, sentuhan teknologi agar produknya ini benar-benar produk yang diminati sebagaimana tadi Bu Kada bilang, jangan hanya orang tua saja, ya kan gitu kan, anak muda, bila perlu anak-anak ya, dia seneng kalau dia pakai endak ya karena adem gitu kan, motifnya itu bagus gitu kan, jadi itu yang saya maksud dengan sentuhan teknologi itu. Saya sebagai anak muda, mungkin mewakili anak muda, berharap ada inovasi terbaru dari endak supaya kita makin percaya diri menggunakan. Dan juga saya berharap kepada Mbok Kadek bisa menghasilkan endak-endak yang menarik. Jadi kan kita saling, regulasinya ada, pengrajinnya ada, dan penggunanya ada. Kan tinggal sekarang kita matchkan saja. Betul. Dan kayaknya eranya sekarang lagi trending ke produk-produk lokal. Iya, termasuk endek ini. Kita lebih sadar bahwa ini loh kekayaan alam kita kan. Yes. Karena ada regulasi-regulasi itu jadi tahu. Tahu ya. Iya, jadi tahu. Oh, ini namanya endek. Kalau dulu saya tidak tahu namanya patung endek. Yang hanya saya tahu paling batik. Tapi sekarang baru berapa tahun ini saya tahu namanya endek. Dan ternyata saya gunakan endek nyaman, aman, adem ya. Gagah lah kita menggunakan gitu. Tapi Pak Dewa, saya interupsi ya. Ada satu hal yang sebetulnya menggelitik saya pada Mbak Kadek. Selama ini kan Mbak Kadek sebagai pengrajin nih, kan proses produksi nih. Ada nggak persoalan modal di situ? Untuk modal, saya masih berputar dengan modal saya. Jujur saja saya agak pertama waktu itu saya masih takut peminjaman ya, namanya juga anak gini kan Pak ya. Selama saya proses berwirausaha ini, saya berputar dengan modal saya sendiri dibantu oleh saudara saya, kakak saya. Jadi peminjaman dengan instansi gitu seperti bank gitu. Tidak. Iya, belum. Untuk saat ini jadi masih artinya bantuan keluarga, inggih seperti itu. Ya sebetulnya itu dari sisi bisnis salah Mbak Ade. Ya, kalau kita bisnis
ukuran kita itu semua harus dihitung. Ya, kalau dengan keluarga kan kita kan ngitung bunga itu kan kita nggak enak. Nah, kan? Jadi kalau we do business ya, berarti kita pasti menghitung bunga. Dan sekarang ini informasi nih semenjak Pak Koster jadi Gubernur Bali, beliau memprioritaskan dan mengendorse BPD ya, karena BPD kan punya Bank Bali. Ya kan? Banyak punya kerama Bali. Jadi jangan sampai ada idle money di BPD kan. Itu duit itu harus keluar. Ya kan? Untuk membantu para pengusaha. Ya. Jadi sebetulnya masyarakat UMKM kita termasuk Mbak Kade ya, kalau menurut saya saran saya itu pakailah fasilitas bank BPD. Bunganya murah banget, kurang dari 1%. Jadi memang kredit ditujukan untuk UMKM. Ya, untuk UMKM. Dan itu memang prioritas. Ya, jadi artinya begini, filosofinya kan begini. BPD ada kan karena rakyat Bali yang nabung. Kenapa rakyat Bali kok yang nabung nggak dibantu? Iya kan? Balik lagi kepada rakyat Bali ya. Biar ada muter. Karena kehidupan filosofinya kan muter dia. Lahir, hidup, mati, reinkarnasi, lagi lahir, hidup, mati kan begitu nih. Iya. Nah, jadi kalau memang BPD itu tempat nabungnya orang Bali, maka logikanya orang Bali juga harus dapat pinjaman dari bank di tempatnya menabung, kan begitu, ya kan? Nah sekarang lagi diindos sama Pak Gubernur, BPD bantu UMKM, bunga rendah, nah itu sudah ada seperti itu, kenapa nggak kita pakai, ya kan? Persoalan jaminan dan sebagainya itu juga bisa bisa dinego ya? Bisa dinego ya, karena orang Bali kan tidak mungkin meninggalkan sanggah. Ya mungkin lari. Nggak mungkin keluar ya. Ya. Kita cari intinya apa ya? Gampang dicari Pak ya. Iya. Jadi saya kira gitu ada. Oke. Pemerintah itu bisa menjadikan Anda ini sebuah ikon Bali. Sangat mungkin Pak Dewa, sangat mungkin. Jadi ndak Bali itu sudah dikenal, dan dikenalnya bukan sekarang, udah dari zaman Belanda, ya itu ndak Bali sudah dikenal. Nah sekarang kan persoalannya begini, ini kan kita persaingan ekonomi, ya, di mana pengrajin ndak ini kan masyarakat kecil. Yang akses ekonominya tidak sekuat para industriawan, para pengusaha gede nih. Nah, maka disinilah perlu peranan pemerintah. Syukur kita sekarang punya Pak Gubernur Koster, ya, dengan visi misi Nangun Satkerti Lo ke Bali. Makna apakah yang tersirat di dalam visi misi itu? Itu sesungguhnya cuma satu. Ya, di samping alam Bali, budaya Bali, manusia Bali. Manusia Bali ini harus betul-betul bisa diprotek, ya, agar kedepannya jangan kayak buku Betawi, ya kan, habis dia. Kenapa dia habis? Karena secara ekonomi dia nggak punya apa-apa. Nah, sekarang orang Bali yang punya ndak ini, ya kan, ndak ini kemudian dibantu pemerintah di setiap acara apapun di Bali itu kan ada event-event internasional terus. Sebentar G20, ya kan, 2022 ini. Ya kan? Pada waktu G20 itu semua dibikinkan ndak. Para delegasi itu ada 120 negara delegasi, ya, dengan katakanlah rata-rata 10 orang ngajak ajudan, kan begitu? Berapa orang itu yang datang itu kan? Coba kalau semuanya pakai ndak, ya tentu dengan klasifikasi. Kalau presidennya ndaknya yang jutaan, kan begitu? Nah, paling tidak itu jadi momentum untuk menjadikan ndak menjadi mengglobal. Ya, saya pikir sudah dipikirin Pak Gubernur itu. Ya, di conference Government 20 ini ndak akan menjadi pakaian resmi untuk para delegasi yang datang ke Bali. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu atas informasinya, atas masukannya terkait dengan regulasi-regulasi kita terkait dengan Anda UMKM. Dan Mbok Kade, terima kasih sudah datang sharing terkait dengan Anda.
Baik, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Makasih.